سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tafsir surah Al-Baqarah. Jadi sudah sampai ayat 37. Jadi pada ayat sebelumnya Nabi Adam sudah berada di dalam surga tajribah bersama Hawa. Setelah itu Allah mengatakan wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tetapi Nabi Adam alaihissalam mendekati juga pohon itu, sehingga beliau makan buah khuldi itu. Kita sudah menerangkan buah khuldi itu buah apa saja. Jadi ada yang mengatakan tin, ada yang mengatakan syair. Syair itu gandum. Ada yang mengatakan buah anggur ya, buah anggur yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Setelah itu Allah mengatakan syaitan fa'azallahuma syaitan. Jadi syaitan memperdayai keduanya sehingga mereka makan buah itu. Sekarang masalahnya yang membuat dosa itu ada 4, yang dilaknat oleh Allah 4. Yang pertama Nabi Adam alaihissalam, yang kedua Hawa, yang ketiga iblis. Karena iblis itu mengecoh Nabi Adam alaihissalam. Yang keempat ular. Ada apa dengan ular ini? Ular ini membantu iblis laknatullah untuk bisa berkomunikasi dengan Nabi Adam alaihissalam. Maka di dalam tafsir Baydawi di situ diungkapkan fadakhala syaitanu fi fammil hayyah. Jadi makanya syaitan itu masuk ke dalam mulut ular untuk bisa ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam di dalam surga tajribah. Maka keempat-empat ini dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Nabi Adam alaihissalam itu di Sarandip. Sarandip itu Hindia. Kemudian Hawa itu di Jeddah. Iblis itu di Ailah, perkampungan Ailah itu di Yordania. Kemudian yang keempat ular itu di Isfahan, itu di Iran. Maka ulirnya paling le di Iran ya, Pak. Karena ular pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari surga tajribah itu dilempar ke Iran. Maka satu di Iran, satu di India, satu di Jeddah, satu di Ailah. Tapi tempatnya enggak jauh-jauh juga, di sekitar itu saja. Semua di Asia. Cuma bedanya Yordania itu sudah masuk hampir perbatasan dengan Eropa. Karena ada Laut Hitam, setelah Laut Hitam itu masuk Turki. Yang lainnya tidak, yang lainnya ya Jeddah. Memang Jeddah itu sebelah sananya ya Afrika ya Pak. Kemudian Iran, satu lagi India. Ya, sekarang kita lanjut. Ketika Nabi Adam alaihissalam itu bersama Hawa, kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas, kita juga merujuk ke dalam kitabnya Sirajul Talibin, syarah dari Minhajul Abidin. Apa kata Ibnu Abbas? Fabaka mi'atai amin hatta kubilat taubatuh. Nabi Adam menangis terus selama 200 tahun lamanya sehingga akhirnya taubatnya diterima oleh Allah.
Rupanya selama 200 tahun itu tidak diterima taubatnya oleh Allah. Walaupun Nabi Adam alaihissalam tidak makan, tidak minum 40 hari. Ya, tidak makan, tidak minum 40 hari. Satu riwayat mengatakan Nabi Adam berpuasa. Supaya apa? Taubatnya diterima oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa taubat Nabi Adam tidak diterima? Ya. Paling enggak kita bisa menjadi iktibar, Pak. Kalau kita berbuat dosa, paling enggak apa? Kita mengetahui cara bagaimana supaya diterima taubat kita oleh Allah. Ini Nabi Adam saja tidak diterima taubatnya, apalagi model-model seperti kita. Sekarang kita lihat kata kuncinya apa sebenarnya. Rupanya selama 200 tahun lamanya Nabi Adam tidak mengakui kalau beliau berbuat dosa. Ya, Nabi Adam terus mengatakan, apa salah saya ya Allah? Kenapa gara-gara kesalahan simpel, kesalahan sedikit engkau begitu marah dengan saya? Sehingga memisahkan saya dengan istri saya. Kan jauh sekali, Pak. Satu di Jeddah, satu di India. Jeddah India kan cukup jauh, Pak. Kemudian Nabi Adam terus begitu. Sehingga diterima taubatnya gara-gara apa? Ya, sekarang ayat ini, Pak. Kita lanjut ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Sekarang kita bagi 3 dulu terjemahannya supaya mudah. Terjemahan pertama, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Ya, itu saja dulu. Ya, coba dibaca. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Apa maksudnya ini? Allah menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Fatalaqa itu kalau di dalam bahasa kita talaqi, Pak. Talaqi itu apa? Diajarkan. Nanti kalau pergi ke Timur Tengah itu di sudut-sudut masjid ada talaqi. Orang talaqi itu apa? Orang minta diajarkan ilmu, Pak. Kemudian diajarkan secara talaqi, Pak. Ya. Fatalaqa, Allah mengirim malaikat Jibril untuk mengajarkan Nabi Adam alaihissalam, untuk memberitahukan Adam kenapa taubatnya tidak diterima. Ya, Pak. Supaya diterima maka lakukanlah hal ini. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Makanya min rabbih ini ada yang menafsirkan itu Allah mengirim malaikat Jibril alaihissalam. Satu tafsiran lagi, Allah langsung berdialog dengan Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana caranya? Apa yang diberitahukan oleh Allah melalui malaikat atau langsung Allah beritahukan? Kalimatin. Kalimatin itu dalam tafsir doa untuk bertaubat. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau doanya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada apa dengan doa ini, Pak? Doa ini adalah doa pengakuan dosa. Kalau tadi Nabi Adam alaihissalam tidak mengakui dosanya dan masih mengatakan, apa salah saya? Saya kan cuma makan sedikit buah itu ya Allah. Tapi kenapa begitu marahnya dengan saya? Engkau keluarkan saya dari rahmatmu, engkau campakkan saya di sebuah tempat, istri saya di sebuah tempat. Kecuali saya berbuat dosa besar. Setiap hari Nabi Adam, apa salah saya? Maka tidak diampuni dosanya oleh Allah. Maka hakikat daripada taubat itu mengakui dosa yang sudah kita lakukan. Makanya bunyi doa, Rabbana innana zalamna. Ya Allah, saya, istri saya zalim. Ya, nembak. Saya dan istri saya zalim. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni saya, mengampuni istri saya, engkau tidak memberikan rahmat kepada saya dan istri saya, kami termasuk kelompok yang rugi ya Allah. Ya. Ini sama seperti Nabi Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan. Nabi Yunus merasa tidak bersalah. Apa salah saya? Ya, saya lari dari kaum saya, kan cuma itu saja, apa salah saya? Makanya Allah membiarkan saja Nabi Yunus alaihissalam fi dhulumatin thalath, pada 3 kegelapan. Yang pertama, gelapnya dosa. Karena Nabi Yunus alaihissalam lari dari kaumnya itu dianggap dosa oleh Allah.
Ketika kita lari dari orang yang berbuat maksiat, itu dianggap dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lari dari anak kita, Allah elok permen dan eloknya. Bah lagi yang kedua tadi, kita dianggap berdosa oleh Allah. Sudah. Yang kedua, di dalam kegelapan perut ikan. Bayangkan saja dalam perut ungkut ni, Pak. Sudah. Yang ketiga, fi dhulumatil bahri, dalam kegelapan lautan. Rupanya laut itu makin kita masuk ke dalam makin gelap ni, Pak. Di atas jernih, betul jernih dah kalau laut, Pak. Di water, mah jernih tan lagi. Kita turun lagi ke bawah, itu sudah mulai gelap. Turun lagi ke bawah gelap. Di dasar lautan, Allah gambarkan dalam Al-Quran, idza akhraja yadahu lam yakat yaraha. Kalau kamu masuk ke dasar lautan, kamu keluarkan tanganmu, kamu enggak nampak lagi tanganmu, kata Allah. Maknanya apa? Begitu gelapnya di dalam lautan. Maknanya ikan paus yang menelan Nabi Yunus alaihissalam berada di dasar laut. Ya, berada di dasar laut. Bukan di tengah-tengah laut atau permukaan laut. Tidak. Ya. Fi dhulumatin thalas. Kapan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Yunus alaihissalam? Ketika Nabi Yunus berzikir di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, saya zalim, saya zalim. Makanya kalau kita buat dosa, akui saja kita sudah zalim, Pak. Jangan berdoa petalah lu ya Allah. Ini kita ada suatu hal yang kita rugi, Pak. Kita rugi. Atau kios kita diserobot orang lain, tanah kita diserobot oleh orang lain. Atau anak kita durhaka, Pak. Kita berdoa kepada apa salah saya ya Allah sehingga beban ini begitu, itu salah itu, Pak. Itu keliru. Kalau kita doa seperti itu, maka tidak akan pernah diberikan jalan keluar oleh Allah. Bagaimana caranya? Akui kita sudah berdosa. Ya, akui berdosa. Kalau mobil serempet sama-sama mobil itu tidak ada yang mengaku, Pak. Yang telah hadron, telah hadron. Tidak ada yang keluar mobil, salah loan, nggak ada, ya, Pak. Tapi salah hadron. Atau apa salah saya? Tapi binan, Pak. Tidak ada yang mengatakan ini salah saya minta maaf. Nyanyian hana jarung, Pak. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengatakan ini salah saya ya Allah. Nyo salah loan, pemaaf, tidak ada. Apa salah saya ya Allah? Ya, Pak. Apakah apa salah saya? Apa dosa saya sehingga engkau memberikan azab kepada saya seperti ini? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Nabi Yunus alaihissalam habis beliau membaca doa itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya termasuk kelompok zalim. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan gara-gara dia baca doa tadi, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia itu terus berada dalam perut ikan sampai hari kiamat. Maknanya ikan yang menelan Nabi Yunus masih ada sekarang, Pak. Kapan matinya? Ketika mau kiamat dia mati, Pak. Ini kita memahami dari sirah mantukah dari ayat Al-Quran tadi, Pak. Kalau bukan Nabi Yunus alaihissalam bertasbih kepadaku, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia terus berada dalam perut ikan. Kalau kita tidak mengakui kita berdosa kepada Allah, terus kita berada dalam kegelapan sampai kita mati, Pak. Terus mati ni, Pak. Orangnya katanya tak pengegau. Tengok tak pengegau lam. Kejuan tu milik Allah. Tak berdoa apa tak lalu ni Allah. Gara-gara pengertian. Kan simple itu. Kalau seperti itu terus kita berdoa, seumur hidup kita terus berada dalam kegelapan. Ketika anak kita tidak beres, kita berdoa, apa salah saya ya Allah? Anak saya melawan saya. Setiap hari kita berdoa seperti itu, tidak diberikan jalan keluar oleh Allah. Hanya jalan keluar, Pak. Kenapa? Karena kita tidak mengakui dosa kita. Coba sekali kita akui, ya Allah, saya berdosa ya Allah, saya salah ya Allah. Nah laginya, ini yang jarum, ya Pak. Coba bangun tengah malam, habis itu kita berdoa, saya salah hari ini ya Allah, saya berdosa hari ini ya Allah. Tidak ada, ya Pak. Kebanyakan mereka mengatakan, apa salah saya ya Allah? Putalah lun, putalah lun, putalah je, mendung putalahnya, Pak. Coba apa nak saya mengakui saya berdosa ya Allah. Maka Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan. Kalau kita mengakui dosa kita selama ini, maka akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Tapi kalau belum mengakui dosa-dosa kita, Pak, tidak akan pernah diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan, lun kan lupa jauh bacut ya Allah. Masa lupa jauh bacut, saya korupsi sedikit engkau berikan bala seperti ini. Sebulan banyak ada yang makan ya Allah. Lebih bagus beliau saja engkau hancurkan ya Allah. Jangan saya ya Allah. Ini sama juga ini, Pak. Tidak mengakui dosanya. Sekarang kita lihat Nabi Adam alaihissalam 200 tahun, Pak.
200 tahun Nabi Adam terus menangis, sehingga malaikat turun. Allah kasihan kepada Nabi Adam. Allah mengatakan, wahai malaikat, ajarkan kepada Adam sebuah doa pengakuan dosa. Ketika dia baca doa itu nanti akan aku kabulkan ini dia, permohonan dia. Mana bukti Allah mengabulkan permohonannya? Kalimat fa di sini ya, makanya yang kedua sekarang, yang kedua. Fataba alaihi. Ya, coba dibaca. Maka Allah menerima taubatnya. Fa ini fa apa namanya? Ini namanya fa ta'qib. Arti fa ta'qib, ketika seseorang berbuat sesuatu langsung direspon oleh Allah. Mana fa ta'qib lagi dalam Al-Quran? Ketika Ashabul Kahfi berdoa kepada Allah, mereka tidak tahu cara lagi. Di belakang Raja Zalim yang ingin membunuh mereka. Di depan tak ada apa-apa, di depan gunung, Pak. Mereka berdoa, wahayyi lana min amrina rasyada. 7 orang berdoa, ya Allah berikan petunjuk kepada kami, kami tak tahu mau lari kemana lagi ya Allah. Langsung direspon oleh Allah. Coba lihat ayat setelahnya, Pak. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Saya tidurkan mereka, saya selamatkan mereka, sehingga mereka tidur 309 tahun lamanya. Ini namanya fa ta'qib. 2. Yang ketiga, fa ta'qib. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Itu fa. Kalau kamu mau mendengar saya, kata Allah, bersedekahlah kamu, kata Allah. Kalau mau hidupmu bahagia, bersedekahlah kamu. Maka jinun ramai orang hanai patih tentang sedekah, Pak. Tentang hebatnya sedekah. Orang yang fikir keluarin duit sedekah habis peng. Dia itu saja dia fikir, Pak. Dia tidak tahu ada kebahagiaan lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti hilang duitnya, Pak. Ya, Pak. Sebagai ganti hilang duitnya. Maka Allah mengatakan, fa amman a'ta, barang siapa yang sering bersedekah, wattaqa, menjaga dirinya untuk tidak berbuat maksiat, menjaga tubuhnya, jaga perutnya, tidak makan haram, jaga mulutnya, jaga matanya, jaga telinganya, jaga hatinya, tidak dengki sama orang lain, kata Allah. Wasaddaqa bil husna, dan kamu yakin kepadaku, kata Allah, yang menciptakanmu, memberikan rezeki kepadamu, yakin. Nyok katanya sedekah bidan, kemudian anggota tubuh bidan tak jaga, kemudian yakin pun tidak kepada Allah. Bagaimana mau dapat fasanu yasiruhu lil yusra? Kalau 3 ini kita lakukan, Allah sudah berjanji. Ini fa ta'qib, sama seperti fa ini, Pak. Fataba alaihi. Saya respon kamu kalau kamu mendengar 3 ini. Kalau nggak percaya, coba saja, Pak. Coba saja. Bersedekahlah, tapi harus ada 3, Pak. Bersedekahlah. Sudah. Yang kedua, jagalah anggota tubuh untuk tidak berbuat maksiat. Jagalah mata, Pak. Jagalah mulut. Jagalah hati, jangan dengki sama orang lain, Pak. Jagalah hati supaya terus tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Memang berat, Pak. Tapi efeknya apa? Fasanu yasiruhu lil yusra. Saya permudah hidupmu, kata Allah. Dunia akhirat mudah. Kalau kita bertanya pada diri kita, kenapa hidup saya susah selama ini, ya Allah? Nana bersedekah. Sedekah ana, ya, Pak. Yang kedua, nana jaga anggota tubuh. Wah, ana lun temucu daga. Mau percaya demang kan, Pak? Saya makan haram, ya Allah. Saya pergi ke tempat ini, saya dengar macam-macam, saya ngomongin, saya temenak orang lain, lu kalian maksir. Ya, bagaimana mau saya berikan fasanu yasiruhu lil yusra? Ada kamu lakukan yang ketiga, kan Allah? Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Kita kadang-kadang berdoa saja enggak yakin kepada Allah, Pak. Pernah dengar, ya Allah, doa lu ni, Pak. Bagaimana mau diberikan fasanu yasiruhu lil yusra? Saya permudah semua hidupnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada sedikit-sedikit musibah, itu wajar, Pak. Itu diuji oleh Allah. Ujian ini sifatnya apa? Barang siapa yang makin diuji, Allah makin cinta kepada si fulan. Itu sifatnya murakabah. Allah sedang menjaga kita, kemudian diuji lagi sedikit, diuji lagi sedikit. Ya, Pak. Itu hanya sifat ujian. Karena ada orang yang diuji, setelah diuji goyang dia, Pak. Tak mau ibadah lagi. Dia selama ini seorang ahli ibadah. Tapi ketika diberikan penyakit oleh Allah, ibadahnya sudah kurang dan tidak mau ibadah lagi. Quran hai baca le, itu mayang pihan ale, ya, Pak. Ketika dia bangkrut begitu juga. Saya pernah jalan sudah lama, Pak, sebelum sebelum Covid ya, sebelum Covid. Ada seorang pengusaha. Jadi ketika itu ngajak saya, yuk kita jalan-jalan. Ketika mau berangkat itu, dia lihat jam, Pak. Dia turun, saya tanya mau kemana?
Saya mau salat dulu. Salat apa? Salat duha. Oh, ayu dan bapaknya. Kita main duha. Diajak saya, ayo. Saya belum mulazamah, enggak apa-apa. Ya, bapak aja dulu. Akhirnya bapak itu salat terus, Pak. Saya tunggu di mobil, Pak. Habis itu dia kembali lagi ke mobil. Apa kata dia? Selama saya salat duha. Beliau rupanya usaha dia banyak, Pak. Nah, di Acehnya ikut jahai, Pak. Ya. Bawang na, mandum na kan, Pak. Sawit na. Selama saya salat duha ini, Allah memberikan kelapangan kepada saya. Ya, ibaratnya. Sawit saya berhasil, ini berhasil, semua berhasil. Oh, ayu ya. Besok begitu lagi, saya sudah tahu kalau sudah jam 9 beliau berhenti dan salat. Rupanya beberapa tahun kemudian, saya naik lagi mobil sama beliau. Saya lihat jam 9. Pak, hana temayang le. Hana temayang le mah. Lu nanya bakar, karugo mandu. Rugo. Ideh rugo, Pak. Hana temayang le. Oh, kagura apanya, tawir rugo, capli rugo, ya, Pak. Bawang rugo, hana lu, becik Allah pegah. Oh, kagura apanya, Pak. Jadi hana bedo ya, hana kan hal bedo ya, Pak. Ya, itu padahal kan sedang diuji oleh Allah. Gara-gara diuji itu salat-salat tak ada lagi nih, Pak. Sampai sekarang nih teman duha le, Pak. Ini yang Pak hana duha li, hana duha li. Hek teman duha hana kaya aja. Hana aja, hana berhasil, ya nih, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini fataba alaihi, ini fataqib. Maka kalau kita baca doa, paling enggak sedang duduk-duduk sendiri, bacalah doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lun talim ya Allah. Nyan, Pak. Tapi harus kita pahami maknanya, Pak. Artinya ini doa pengakuan dosa. Jangan sampai nanti keluar kata-kata lagi dari mulut kita, apa salah saya ya Allah sehingga engkau mengambil anak saya, apa salah saya ya Allah sehingga saya rugi hari ini, apa salah saya ya Allah sehingga begitu berat, apa musibah yang saya timpa. Itu pengakuan yang salah itu, Pak. Jadi caranya bagaimana? Ambil wudu, akui kita sudah berdosa. Kenapa? Allah tidak akan menurunkan azab kepada suatu kaum kecuali ada alasan. Nah, alasan, Pak, bukan tidak punya alasan. Allah menurunkan Nabi Adam tidak berada dalam surga tajribah lagi, punya alasan. Allah menurunkan iblis, punya alasan. Allah menurunkan Hawa, punya alasan. Allah menurunkan ular itu di Iran, itu punya alasan juga, bukan tidak punya alasan. Nah, Pak. Jadi makanya kita akui dosa kita, bukan berarti tidak berdosa, kita akui dosa. Saya sudah berdosa ya Allah. Ya. Ini sekarang yang ketiga. Innahu huwat tawwabur rahim. Ya, nih, Pak. Coba dibaca. Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Allah Maha penerima taubat dan lagi Maha penyayang. Ini sebelumnya kita luruskan dulu, Pak. Ar-Rahim itu kekeliruan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Maha pengasih, Ar-Rahim Maha penyayang. Padahal tidak. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu maknanya sama. Maknanya sama, Pak. Sama-sama berasal dari kalimat rahimah. Rahman, rahim, rahimah. Makanya dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan Ar-Rahman huwa rahim, Ar-Rahim huwa rahman. Jadi maknanya apa? Dengan nama Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dua-dua maknanya Ar-Rahman Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahim Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kita selama ini Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahmannya Allah itu, kata Ibnu Abbas, itu mencakup semua makhluknya. Itu Ar-Rahmannya Allah. Allah sayang ke Fir'aun, Allah sayang ke Numrud, Allah sayang ke Nyo, Allah mandung sayang, Pak. Mana bukti Allah sayang? Kejuk rezeki ke Fir'aun? Fir'aun diberikan rezeki oleh Allah. Numrud diberikan rezeki oleh Allah. Numrud tercatat di dalam sejarah. Satu-satunya, bukan satu-satunya, ada dua, Pak. Raja zalim di dunia yang paling kaya, Pak. Raja zalim di dunia yang paling kaya. Satu lagi Raja Bakhtansar. Raja Bakhtansar adalah seorang raja pada Bani Israel yang membakar kitab Taurat. Dia paling kaya di dunia, Pak. Ya, tapi dia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak, ya. Paling kaya. Kalau Allah tidak sayang, maka tidak diberikan harta kepada dia. Maka Ar-Rahmannya Allah itu, kata Ibnu Abbas, yastamilu kulla makhluqatihi, itu mencakup semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Ibnu Abbas, Ar-Rahimnya Allah itu nanti khusus bagi orang-orang yang beriman saja.
Ya, nampak. Kapan? Setelah dia meninggal dunia, rahim itu akan dia dapatkan. Terus rahim di alam barzah. Terus rahim ketika di padang mahsyar. Apalagi nanti ketika dimasukkan ke dalam surga. Ya, nampak. Sekarang kita tafsirkan ini, Pak. Innahu huwat tawwabur rahim. Ini sudah taukid di atas taukid. Harfu inna itu namanya harfu taukid, huruf taukid atau huruf isbat. Inna di dalam Al-Quran ada 1960 sekian kali. Kalau kita lihat ayat Al-Quran, ayat Al-Quran 6236, sudah 6326. Kalau kita lihat ayat inna 1960 sekian, hampir sepertiga ayat Al-Quran itu ada innanya. Ya, ada innanya. Maknanya apa? Allah ingin mentaukidkan. Ini taukidnya sudah banyak ini. Innahu huwa lagi, Pak. Huwa itu taukid lagi. Padahal sudah ada huwa, sudah ada hu tadi, Pak. Innahu huwa. Ini namanya khabar ingkari namanya, Pak. Banyak orang yang ragu-ragu. Allah pernah terima doa lu. Kalau saya berbuat dosa dimaafkan enggak sama Allah, ya, Pak? Maka Allah katakan tak perlu ragu kamu. Innahu huwat tawwabur rahim. Jadi inna ini isbat. Mengisbatkan kalau ada seorang yang mengakui dosanya, dia bertaubat diterima oleh Allah. Ya, nih, Pak. Jadi makanya ada dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, Pak. Wahai hambaku, ketika di malam hari aku membuka pintu taubat. Ada yang bertaubat enggak? Yang tadi pagi dia berbuat dosa. Ini malam ini minta maaf. Ada enggak yang mau minta maaf? Masalahnya enggak ada, Pak Hana. Ketika malam tengok tepi, ya, Pak. Tengok tepi, ya, Pak. Kemudian ketika di pagi hari kata Allah, saya membuka pintu taubat, pintu maaf. Ada enggak yang minta kepada saya? Saya berikan kata Allah, saya maafkan dia. Tidak ada juga, Pak. Anajid. Ini berlaku kata Allah sampai nanti matahari terbit sebelah barat. Maknanya apa? Sampai kiamat. Makanya di dalam sebuah ada dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan seorang pemuda pembuat dosa, Pak. Pemuda ini mendatangi Rasulullah SAW. Apa kata pemuda ini? Ya Rasulullah, dosa saya besar sekali ya Rasulullah. Ada seluas gunung ini lebih besar lagi ya Rasulullah. Seluas bumi lebih besar ya Rasulullah. Langit dan bumi, iya ya Rasulullah. Seluas langit dan bumi dosa saya. Emangnya apa dosa kamu? Saya Rasulullah seorang penggali kubur ya Rasulullah. Waktu ada mayat yang masuk ke dalam kubur, saya ambil kain kafannya, saya jual. Kemudian saya setubuhi dia ya Rasulullah. Bengih Rasulullah, Pak. Dilaknat kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanai terima taubat kata Rasulullah SAW, Pak. Kamu sudah mencuri, berzina lagi dengan mayat itu. Bibit kamu, Pak. Akhirnya Rasulullah ditegur oleh Allah, ya Muhammad, sebesar apapun dosa orang itu, rahmatku lebih besar lagi kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Sebesar apapun dosa dia, kalau dia mau bertaubat, maka rahmatku lebih besar lagi daripada dia, dosa dia. Ya, Pak. Maka orang tadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dengan manusia cukup 3 kali, maknya hana boleh, Pak. Ini tinggal tu mati, tinggal kita nyoba. Buat salah. Kita kerja di sebuah perusahaan, buat kesalahan pertama. Pimpinan kita mengatakan tinggal 2 gata, 2 gata. Buat kesalahan kedua, yang 3 gata hana maaf lagi, Pak. Enggak ada maaf lagi. Kita buat 3 kesalahan yang latih berbit, Pak. Oh lun hana li, tebik juga deh. Sudah 3 kali, Pak. Sudah 3 kali. Tapi ketika kita berinteraksi dengan Allah, Pak, hari ini kita buat dosa, ya Allah lu ke maaf ya, gepo maaf, Pak. Teribega ada pegak gepo maaf aja, Pak. Nyelum salah ya Allah, lu bunuh gepo maaf li Allah, Pak. Yang gepo maaf li Allah. Makanya Allah mengatakan, innahu huwat tawwab. Tawwab itu sudah masuk sighah mubalaghah, ya, Pak. Artinya apa? Allah penerima taubat, penerima. Berapa kali kamu buat dosa, saya terima kata Allah. Ketika kamu minta maaf, saya terima kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai ketika mati nanti. Jangan sampai ketika gargar, Pak. Gargar itu mau sakatul mautnya hanapak jihli, Pak. Tetapi ada rambu-rambunya. Kalau kamu syirik, hanya syiriknya lebih parah, Pak. Kamu beriman, kemudian kamu syirik, kemudian kamu beriman lagi. Ketika kamu akan syirik sekali lagi, falan tuqbala taubatum. Syirik cukup sekali kata Allah. Kalau kamu sudah syirik 2 kali, enggak ada maaf, Pak.
Seorang beriman, dia syirik kepada Allah. Setelah syirik, dia bertobat, dia beriman lagi, Pak. Setelah itu, dia syirik lagi. Ketika dia syirik lagi, falan tuqbala taubatu. Itu sudah main-main namanya, Pak. Kamu taubatmu tidak akan saya terima. Tetapi tatkala dia ada kesalahan, pecok dagop. Tapi ketika ambil punya orang lain, itu bukan berarti minta maaf kepada Allah dan langsung dimaafkan, tidak. Kembalikan dulu punya orang lain. Ketika kita menyakiti hati orang lain, minta maaf kepada Allah, kemudian minta maaf kepada orang yang kita sakiti. Jadi kenapa? Ya, maka Allah mengatakan, apa namanya, hak seorang itu dua. Hakul ibad itu dua. Hak dengan Allah dan hak dengan makhluk. Ketika kita meninggal, ada orang sudah lepas dengan hak dengan Allah. Bahkan itu mayang kali, puasa kali, mandung kali, Pak. Semua kewajiban dia lakukan. Dia tidak berbuat apa-apa, tidak cok atagop, tidak ini. Cuma apa? Dia menyakiti hati tetangga, ya, Pak. Rasulullah mengatakan tempatnya dalam neraka, kata Rasulullah. Kenapa dalam neraka? Belum beres lagi hatinya, Pak. Hatinya belum beres. Maka minta maaf dulu kepada tetangga itu yang kita sakiti tadi. Ya, Pak. Ini makna at-tawwab, ya, Pak. Ar-Rahim, maka sebagian penafsir mengatakan nanti dia akan dimaafkan, tenang saja walaupun meninggal dunia. Tadi kita kan sudah mengatakan Ar-Rahman itu di dunia, Ar-Rahim itu di akhirat. Maka dia tetap akan diberikan rahim oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya begini, Pak. Ketika kita mau meninggal dunia, maka kita berdoa kepada Allah supaya kata-kata ini yang keluar dari mulut malaikat. Kalau kata-kata ini yang keluar dari mulut malaikat aman, udah katanya aman, Pak. Apa kata-kata itu? Waktu kita sakaratul maut, tiba-tiba datang sekelompok malaikat, bukan satu, jangan salah, Pak. Yang mencabut nyawa kita bukan satu malaikat, tapi rombongan malaikat menyaksikan kalau kita itu taat kepada Allah, atau rombongan malaikat yang menyaksikan kalau kita itu ingkar kepada Allah. Maka kelompok wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, ini membuktikan kalau malaikat itu gerombolan rame-rame, Pak, datangnya kelompok. Makanya ketika datang malaikat kelompok nasyitat, itu kelompok yang mencabut nyawa orang-orang saleh. Apa kata malaikat ini? Sebagian orang kan takutnya, Pak. Apa kata malaikat? Allah takhafu. Kamu jangan takut, kamu tenang saja. Kamu sudah patuh kepada Allah, kamu sudah patuh kepada Rasulnya, kamu beribadah, kamu jauhkan maksiat, kamu tenang saja kamu. Ya, Mbak Nik, saya akan menarik nyawamu itu pelan-pelan. Kamu tenang saja. Satu. Allah takhafu. Wala tahzanu. Kamu jangan gundah. Setelah saya dicabut nyawa, saya mau kemana? Holonjak lu. Ya, nampak. Seperti kita mau pergi ke Eropah, Pak. Tuk bandara, nyo holonjak lah mau. Rumah pihana, penghana, tepuhana, Pak. Maka malaikat mengatakan, kamu jangan gundah, kamu tenang saja. Sudah dipersiapkan oleh Allah tempat kamu. Kamu tenang saja. Dua-dua. Yang ketiga, Allah memberitahukan malaikat, kasih tahu hambaku ya, wa absyiru bil jannah. Dia akan masuk nanti ke dalam surga. Makanya Rasulullah mengatakan, seorang yang mau meninggal dunia, dia tahu apakah dimasukkan ke surga atau ke neraka, dia sudah tahu, Pak. Dari mana dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama para sahabat mengunjungi seorang laki-laki yang sakaratul maut, Pak. Rasulullah mengatakan apa? Wahai sahabatku, coba perhatikan dia. Dia itu tahu aina masirahu, kemana akan dibawa oleh para malaikat. Apakah dibawa ke pintu-pintu surga atau dibawa ke pintu-pintu neraka. Makanya kita itu ketika mau meninggal kita tahu, Pak. Oh, makanya tenang. Ketika senang di alam barzah, senang juga di padang mahsyar, senang juga masuk surga. Ketika sengsara dia, maka sengsara terus sengsara, ya, Pak, ya. Makanya nanti waktu dilihat, oh nyokennya urung-urung pegak makfirnya, maka turun malaikat naziat. Ketika turun malaikat naziat, apa kata malaikat naziat? Wailak, waihak, celaka kamu, celaka kamu. Yang menyota dengar kalimat celakanya hana cara lain, Pak. Hana lain, Pak, kecuali dengan mukjizat, Pak. Apa mukjizatnya? Anak katanya ipreh deh, Pak. Atau anak kandung kita berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena kita punya hubungan emosional dengan orang tua, Pak. Seorang ayah punya hubungan emosional dengan ibunya melalui rahimnya, Pak. Jadi makanya mukjizat ya tunggu anak itu, Pak. Yang menyuana berhasil tadi dek. Yang kan meninggal katanya kita sudah meninggal, anak entah apa pui pupuknya bi foya-foya ngeharta leh pupui ditemayang tan teputan. Bagaimana mungkin dia bisa mendoakan kita? Mukjizat itulah di situ, maknya. Menyuana anak saleh apa harap, Pak.
Maka je tentara laju. Oh tak laki doa gop. Dengku na tolong doa lon tu nyelum meninggal apa? Nyanyo ke terima ngai mak. Tapi kalau doa seorang anak apa, apalagi seorang ibu kepada anaknya, emosionalnya tinggi sekali mak. Kenapa? Anak itu berasal dari rahim ibunya pak. Jadi makanya seorang anak waladin salihin ya doa. Kalau ada anak saleh yang berdoa, itu diperhitungkan oleh Allah. Walaupun orang tuanya sudah diklaim ini kejahatan, bisa ditolong oleh anaknya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Khatib, kasih ngadu jauh. Nabubur. Ya, okay. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.